Selamat pagi, Tribuners. Ada nilai IRD 30 menit ya, bakalan nemenin kamu dalam Tribun News Update pagi. Semoga update informasi dari aku ini juga bisa mengisi tambahan informasi ya buat Tribuners ya, yang mungkin nggak kesempatan untuk scrolling berita atau sosial media. Termasuk juga kita akan update isu-isu dari nasional, viral, internasional dalam 30 menit ke depan, Tribuners. Kita mulai dari agenda yang akan dilakukan hari ini. Hari ini Tribuners rencananya DPR RI akan memanggil Menteri Dikti Saintek yaitu Menteri Satrio Sumantri begitu ya, buntut kisruh yang ada di kementeriannya. Agenda pemanggilan ini juga sudah dikonfirmasi akan dilakukan pada 22 Januari hari ini, Tribuners. Hal tersebut sebelumnya sudah disampaikan ya melalui keterangan dari Wakil Ketua DPR RI. Dalam raker ini nantinya pihak DPR RI akan meminta penjelasan dari Menteri Satrio Tribunar soal kisruh yang memang hari Senin kemarin ini terjadi di kementeriannya, yakni adanya aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah pegawai. Dari keterangan DPR juga bahwa pihaknya mengingatkan soal pentingnya para pemimpin di Kemendikti-Saintek untuk bisa meneladani prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang mana pihaknya menuturkan perlu menjalankan filosofi Engar Sosung Tulodo begitu ya di tengah kepemimpinan dan juga pelaksanaan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh seorang menteri. Jadi diharapkan dengan klarifikasi yang dilakukan oleh DPR hari ini, Tribuners, nantinya tidak akan ada lagi kesalahpahaman yang ada di Kementerian Dikti-Saintek begitu ya, karena kan fokus dari kementerian ini memang harusnya bekerja, bekerja, dan bekerja. Tapi dengan adanya kisruh di internal ini dikhawatirkan oleh DPR bahwa nanti fungsi dan juga tugas-tugas yang ada di Kementerian Pak Satrio ini tidak berjalan dengan baik, Tribuners. Sebelumnya terkait polemik ini juga Menteri Satrio memang sudah melapor secara langsung terhadap Presiden Prabowo Subianto, begitu ya, dan sudah mendapatkan arahan melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, Tribuners. Setelah adanya kisruh ini di hari Senin malam juga diketahui bahwa Pak Menteri sudah bertemu dengan sejumlah ASN yang terlibat, seperti diantaranya adalah Neni Herlina, yang mana eh ini menjadi salah satu pemicu aksi begitu ya, karena adanya pemecatan sepihak yang sebelumnya diduga dilakukan oleh Menteri Satrio terhadap Neni Herlina. Tapi ketika diskusi yang dilakukan pada Senin malam, Tribuners, ini memang sudah disepakati bahwa permasalahan itu adalah kesalahpahaman dan sudah sama-sama berdamai. Pun juga Neni Herlina ini tidak dipecat ya, Tribuners ya, tapi memang ada kesalahpahaman hingga membuat Neni ini merasa bahwa dirinya dipecat secara langsung di hadapan sejumlah karyawan lain di kementerian yang dipimpin oleh Pak Satrio ini. Jadi nanti lewat pemanggilan DPR ini semoga juga kemudian menjadi clear ya apa-apa saja yang menjadi kesalahpahaman agar hal-hal semacam ini tidak usahlah terjadi di kemudian hari ya, Tribuners ya. Tapi kemudian kita ke informasi lainnya, Tribuners, di balik aksi damai dari Neni Herlina dan juga Mendikti Saintek Bapak Satrio ini ada arahan langsung dari Sekretaris Kabinet atau ada peran langsung dari Mayor Teddy begitu ya, yang memberikan arahan terkait konflik internal yang terjadi di Kemendikti Saintek yang saat ini sudah berakhir damai. Seperti yang juga sama-sama kita tahu, kalau pegawai di Kemendikti-Saintek ini mengecam pemecatan pegawai kementerian di kantor Kemendikti pada hari Senin kemarin ya, Tribuners ya. Dan juga keterangan Sekjen Kemendikti-Saintek sendiri, Pak Togarem Simatupang, ini menyampaikan bahwa kesepakatan damai ini adalah hasil pertemuan beberapa pegawai Kemendikti dengan Mendikti-Saintek di kediaman Pak Menteri sendiri di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan di hari Senin malam, Tribuners. Yang mana berdasarkan keterangan Sekjen dikatakan sejumlah pejabat Kemendikti juga hadir dalam pertemuan ini. Diikuti juga ada dua perwakilan pegawai sekaligus tokoh yang mengunjungi begitu ya. Di antaranya adalah Neni Herlina dan juga Witnyo, Tribuners. Prof. Togar juga mengatakan bahwa klarifikasi perihal mutasi yang sempat beredar terkait status Pranata Humas, ahli muda dan juga PJ rumah tangga yang diemban Neni Herlina ini
ditegaskan bahwa memang tidak ada mutasi ataupun pemberhentian. Jadi menurut keterangan Pak Togar sendiri, status Neni tidak berubah ya dan masih sebagai pegawai yang bekerja di Kemendikti-Saintek Tribuners. Prof. Togar juga menuturkan tidak ada istilah pemecatan terhadap Neni seperti yang memang diusulkan atau diisukan beberapa waktu belakangan Tribuners. Ini juga sesuai begitu ya dengan arahan dari Mayor Teddy ketika Menteri Satrio ini melapor atau berniat melapor ke Prabowo Subianto, yang mana istana berharap bahwa permasalahan ini diselesaikan di internal saja sebelum nanti menjadi konsumsi yang juga semakin liar di publik. Untuk itulah pertemuan kemudian dilakukan secara langsung pada Senin malam, setelah pada hari Senin pagi ke siang ini para ASN yang ada di Kemendikti ini kemudian melakukan aksi damai atau aksi demo ya di gedung Kemendikti sendiri. Jadi istana pun berharap bahwa permasalahan ini nantinya tidak terulang kembali, Tribuner, setelah adanya kesepakatan untuk berdamai dan meluruskan segala kesalahpahaman yang memang ada. Seperti itu. Oke. Dari nasional kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Ini ada bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah Petung Kriono, Tribuners, yang mana ada aksi seorang suami yang kemudian viral videonya berusaha menyelamatkan istrinya dari longsor Petung Kriono di wilayah Pekalongan, Tribuners. Jadi pria ini diketahui bernama Winarno yang merupakan warga desa Tlogo Pakis, Pekalongan, yang berusaha untuk menyelamatkan istrinya setelah longsor besar di Petung Kriono pada hari Senin 21 Januari malam, Tribuners. Winarno juga bilang kalau saat terjadi longsor di Petung Kriono, ia masih dalam perjalanan pulang selepas bekerja, dan di tengah perjalanan pulang ia kemudian dapat kabar dari teman-temannya soal istrinya yang menjadi korban dari longsor di Petung Kriono ini sendiri. Nah, untuk itu Winarno kemudian langsung menghubungi keluarganya yang berada di rumah untuk mengonfirmasi kabar ini, dan ternyata memang terkonfirmasi istrinya menjadi salah satu korban ya. Kemudian sekitar jam 9 malam ia kemudian menuju ke lokasi sang istri dengan melewati desa yang memang sudah terdampak longsor ini sendiri, Tribuners. Bahkan Winarno juga harus berjalan kaki untuk menemui istrinya karena akses jalan karena longsor ini tidak bisa dilintasi lagi oleh sepeda motor, seperti itu. Akhirnya Winarno juga bilang kalau ia berusaha mengevakuasi sang istri dibantu oleh warga lainnya yang saat itu berada juga di lokasi kejadian, Tribuners. Dan saat itu belum ada relawan sama sekali ya ataupun petugas yang memang diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Jadi Winarno bersama dengan warga sekitar berusaha melakukan evakuasi ini dengan alat-alat seadanya. Namun setelah berhasil dievakuasi, istri Winarno ini juga kemudian dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Alhamdulillahnya ya Tribuners ya, bahwa istri dari Winarno dari video-video yang kemudian beredar di media sosial ini juga akhirnya selamat dan sekarang juga sudah mulai pulih karena sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Meskipun kondisi istrinya memang saat ini masih lemah begitu ya dan masih belum bisa untuk sepenuhnya menggerakkan tubuhnya. Jadi longsor ini memang terjadi karena hujan deras yang terus menggerus ya, Tribuners ya, wilayah ini. Tercatat dari informasi tribunnews.com, ini ada setidaknya 17 korban yang meninggal dunia akibat longsor di Pekalongan ini sendiri, dan 9 orang diantaranya masih hilang, Tribuners, dan sampai hari Selasa malam ini dikonfirmasi memang proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk mencari korban-korban yang memang saat ini masih hilang. Termasuk juga ada setidaknya 10 warga yang mengalami luka dan saat ini sudah langsung dilarikan ke puskesmas dan juga ke rumah sakit terdekat, Tribuners. Oke, dari informasi longsor di Pekalongan kita beralih lagi ke informasi lain. Ini LHKPN dari Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, Tribuners, yang langsung menjadi bahasan di seluruh media sosial, termasuk di X dan juga di TikTok karena mereka menyoroti
harta kekayaan dari Mayor Teddy Indrawijaya yang mencapai 15 miliar rupiah, Tribuners. Jadi Teddy Indrawijaya atau Mayor Teddy ini menjadi salah satu pejabat di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ya, yang memang sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Nilai hartanya lebih spesifiknya, Tribuners, merujuk dari situs LHKPN Teddy Indrawijaya sendiri, hartanya per 15 Januari 2025 ini totalnya adalah 15 miliar 380 juta rupiah, Tribunars. Ini angka yang cukup besar juga ya, berarti ya dengan kepemilikan yang dipunyai oleh Mayor Teddy ini ada 4 aset tanah dan bangunan di Sragen, ada di Minahasa, dan juga ada di Bekasi, Tribunars, yang nilainya mencapai 8,2 miliar rupiah sendiri. Kemudian Mayor Teddy ini juga punya 3 mobil, ada Toyota Jeep, ada Toyota Fortuner, dan ada Honda CR-V dengan nominal kurang lebih 1,3 miliar rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya kurang lebih 4,6 miliar rupiah dan kas hingga setara kas ini mencapai 1 miliar atau 1,1 miliar rupiah, yang mana dari total harta itulah dapat nominal harta kekayaan Mayor Teddy 15,3 atau 15 miliar 380 juta rupiah, Tribuners. Ini harta yang juga termasuk nominal yang cukup besar ya, karena Mayor Teddy ini kan memang dikenal dengan sederet prestasinya, Tribuners, mulai dari Amerika Serikat sendiri. Sejak berpangkat kapten, Teddy Indrawijaya memang salah satu prajurit terbaik yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Sebelumnya, ia adalah Baret Merah Kopassus, Tribuners, dan mulai dikenal oleh publik begitu ya setelah menjadi ajudan dari Presiden ke-7 Joko Widodo sebelum akhirnya yang bersangkutan ini menjadi ajudan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kala itu. Dan sekarang ketika era pemerintahan Prabowo menjadi presiden, Mayor Teddy ini diangkat sebagai sekretaris kabinet. Ini Mayor Teddy adalah pujaan hati perempuan-perempuan di tanah air ini begitu ya. Jadi memang nggak kaget juga ketika LHKPN ini sudah menunjukkan harta kekayaan Mayor Teddy dan langsung menjadi sorotan di berbagai media sosial. Tapi by the way, siapa kemudian menteri di era Prabowo Gibran ini yang punya harta kekayaan terbanyak, Tribuners? Kita beralih nih ke informasi satu ini, bahwa dari hasil LHKPN, Tribuners, KPK sudah merilisnya ya, terkait para menteri dan juga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dari keterangan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Tribuners, disampaikan bahwa sudah ada 124 menteri yang wajib melaporkan harta kekayaannya, dan ini sejumlah nama-nama juga sudah masuk ya, datanya sudah masuk ke dalam LHKPN di web sendiri yang juga bisa kita tonton secara langsung, Tribuners. Nah, menteri yang terpantau memiliki harta kekayaan yang cukup banyak adalah Menteri Pariwisata, yaitu Ibu Widianti Putri Wardana, Tribuners. Yang mana lebih rinci harta kekayaannya ini mencapai 5,4 triliun rupiah. Ini angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan menteri-menteri Prabowo Subianto yang lainnya, Tribuners. Dari total 123 orang yang memang sudah melapor. Nah, apa aja kemudian rincian harta kekayaan dari Menteri Widianti Putri ini? Diketahui bahwa Bu Widianti ini melaporkan harta kekayaannya sejak 9 Desember 2024 lalu, yang mayoritas hartanya ini bersumber dari harta lain yang mencapai 5 triliun rupiah sendiri. Lalu sumber kedua ini berasal dari 7 rumah dan bangunan yang dimiliki oleh Bu Menteri di wilayah Jakarta Selatan, Tribuners. Dari laporan LHKPN juga diketahui bahwa Widianti ini tercatat memiliki 7 buah mobil dengan harta kekayaannya nominalnya mencapai
1,9 miliar rupiah seperti itu. Dari sumber harta juga berasal dari harta bergerak lain ya Tribuners ya yang mencapai 43,8 juta. Kemudian ada surat-surat berharga juga yang bernilai 5,07 miliar rupiah. Kas dan setara kas ini mencapai 67,1 juta rupiah dan harta lainnya senilai 77,7 juta rupiah yang mana Widianti ini juga tercatat tidak memiliki utang Tribuners. Untuk itu kemudian ada harta tanah dan bangunan juga ya Tribuners ya yang juga dimiliki oleh Menteri era Prabowo Gibran yang satu ini dengan nilai total 5,43 triliun rupiah. Padahal sebelumnya ini yang digadang-gadang punya harta kekayaan tertinggi ini adalah Raffi Ahmad ya Tribuners ya Sultan Andara ya. Tapi ternyata ketika dicek di LHKPN harta kekayaan Raffi Ahmad ini belum muncul. Apakah memang belum final di KPK sendiri atau seperti apa kita belum tahu. Karena di search nama Raffi Ahmad belum ada, nama Raffi Ahmad yang bawaan KTP gitu ya itu juga belum ada Tribuners. Jadi sementara ini harta kekayaan yang tertinggi dimiliki oleh Ibu Widianti Putri Wardana gitu. Oke. Dari informasi LHKPN kita ke informasi lainnya Tribuners. Ini kabar kepulangan Sintayong ke kampung halaman. Setelah resmi tidak menjadi pelatih timnas Indonesia akhir pekan ini Tribuners, Sintayong akan kembali ke Korea Selatan. Akan berpisah dengan Sintayong ya Tribuners ya kita ya. Jadi mantan pelatih timnas Indonesia ini akan meninggalkan Indonesia sudah dalam beberapa hari lagi, Tribuners, yang mana kepulangan STY ke Korea Selatan ini sudah dikonfirmasi oleh penerjemahnya ya, Jong Suk So ya. Pekerjaan sebagai pelatih timnas Indonesia kan memang sekarang sudah tidak dijabat lagi oleh Sintayong begitu. Nah, nantinya Sintayong ini memang sudah secara resmi digantikan oleh pelatih yang baru, yaitu Patrick Kluivert untuk melatih timnas Indonesia. Jadi Sintayong ini memang harus lebih cepat menutup lembaran kisahnya bersama dengan timnas Indonesia yang sedianya masih bisa dijalani sampai 2027 ya, berarti ya setelah diperpanjang kontrak Tribuners. Dari konfirmasi penerjemahnya sendiri, Tribuners nantinya Coach Sintayong ini akan pulang ke Korea Selatan di tanggal 26 Januari. Di tanggal 26 kurang lebih akan flight di jam 21.50 ya dengan pesawat Korean Air Tribuners. Dan melalui unggahannya sendiri penerjemah Sintayong ini juga berterima kasih atas dedikasi Sintayong selama ini. Terus juga ini unggahan dari penerjemah Sintayong ini mendapatkan banyak respon dari warganet Tribuners. Banyak yang juga mengucapkan terima kasih untuk Sintayong dan juga nge-tag akun Instagram Sintayong. Para supporter atau warga Indonesia ini mengatakan bahwa akan sangat merindukan seorang Sintayong begitu ya. Tapi ada juga yang kemudian menarik adalah ajakan sejumlah supporter Tribuners untuk melakukan konvoi mengawal Sintayong sampai ke bandara. Cuman apakah ini memang akan terlaksana atau tidak, kita nggak tahu ya. Kita masih belum dapat konfirmasi ya Tribuners ya. Yang pasti nantinya tanggal 26 Januari jam 21.50 akan flight Sintayong dengan pesawat Korean Air menuju ke kampung halamannya di Korea Selatan. Tapi sebelumnya Sintayong udah pernah bilang ya Tribuners ya kalau nantinya karena rasa cintanya terhadap Indonesia, Sintayong ini berjanji akan sering-sering berkunjung dan juga main ke Indonesia. Apalagi ada beberapa agenda juga atau ada beberapa kesibukan Sintayong yang memang berkaitan sama Indonesia gitu. Oke. Kita ke informasi lainnya lagi, Tribuners, ini terkait kabar IKN. Nah, siapa yang nanyain progres pembangunan IKN? Apakah di era pemerintahan Prabowo Gibran ini IKN tidak dilanjutkan atau seperti apa? Kok rasa-rasanya sepi sekali informasinya gitu ya? Itu tidak benar karena ternyata Tribuners, pemerintah mengucurkan dana sampai 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN 5 tahun ke depan. Ini adalah komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang menyepakati untuk mengucurkan dana sampai 48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan dana ini akan dipakai selama 5 tahun ke depan.
Kabar penegasan ini sudah disampaikan Tribuners melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Negara pada Selasa 21 Januari kemarin. Tribuners, ini dana nominal 48,8 triliun ini juga sudah approval ya untuk kemudian kelanjutan pembangunan IKN selama 5 tahun mendatang, Tribuners. AHY juga mengatakan bahwa anggaran ini akan dikucurkan secara bertahap, yang mana nantinya anggaran ini bisa dipakai untuk pembangunan gedung DPR RI hingga gedung-gedung lembaga yudikatif. AHY juga bilang bahwa persetujuan anggaran ini nantinya menjadi bukti bahwa pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Namun rancangan pembangunan IKN nantinya akan dilakukan kembali terkait kajiannya ya, Tribuners ya. AHY kemudian berharap bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibebankan dari APBN saja, tapi juga banyak pihak swasta yang diminta untuk bisa membantu dalam proses pembangunan IKN ini sendiri. Nah, dalam raker yang digelar hadir pula Kepala Otorita, ada Pak Bas, Tribuners, Pak Basuki Hadi Mulyono, ada juga Menteri Pekerjaan Umum Dodi Handoko, dan juga Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman ada Marwarar Sirait. Jadi janji Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN ini sudah mulai diwujudkan dengan kucuran dana 48,8 triliun rupiah. Karena di sosial media banyak sekali ya yang mempertanyakan ya, IKN ini lagi dibangun lagi nggak sih setelah bukan Pak Jokowi yang menjabat? Apa kabar IKN gitu kan? Tapi sekarang komitmen pemerintahan era Prabowo Gibran sudah jelas ya bahwa nanti IKN akan dilanjutkan dengan dana yang juga cukup besar, Tribuners, untuk 5 tahun mendatang, dan diharapkan nantinya seluruh progres pembangunan di sana juga bisa berjalan dengan baik gitu. Oke, dari isu nasional kita ke isu internasional yuk, Tribuners. Ini ada ketegasan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dalam pidato perdananya ini juga langsung menuai sorotan karena menyebut bahwa pemerintah Amerika Serikat hanya mengakui 2 jenis gender, yakni laki-laki dan juga perempuan. Potongan video dari Donald Trump ini kemudian langsung viral di media sosial ya, Tribuners ya. Ketika Donald Trump ini resmi dilantik menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat. Banyak warga Amerika Serikat yang juga kemudian senang terkait apa yang diputuskan oleh Donald Trump. Tribuners, pasalnya Donald Trump ini berjanji gitu ya bahwa Amerika Serikat akan kembali lebih kuat, lebih sejahtera, dan juga menghilangkan pajak yang selama ini membebankan masyarakat, bahkan pajak untuk barang-barang dari Cina yang mencapai 60%. Hal ini dikatakan oleh Donald Trump untuk melindungi lapangan pekerjaan warga Amerika Serikat dan juga melepaskan diri dari ketergantungan impor-impor negara asing, Tribuners. Oke. Jadi berdasarkan keterangan Donald Trump juga bahwa ia menyebutkan Amerika Serikat hanya akan mengakui 2 gender saja, yaitu gender laki-laki dan juga perempuan gitu ya, Tribuners ya. Jadi tidak, ini menurut Donald Trump sendiri memang tidak ada kebijakan lain terkait gender lain selain memang laki-laki dan perempuan, termasuk dalam program-program keberagaman, kesetaraan, dan juga program-program lain yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri. Nah, kebijakan ini juga akan menginstruksikan penggunaan istilah jenis kelamin sesuai klasifikasi biologis setiap individu ya, Tribuners ya. Bukan gender yang merujuk pada norma dan juga identitas gender yang memang bisa diubah. Itu menurut statement dari Donald Trump sendiri dalam pidato perdana yang disampaikan. Pendanaan Amerika Serikat juga diakui oleh Donald Trump tidak akan digunakan pada prosedur medis transisi gender seperti itu. Pemerintahan Trump ini berencana membatasi cakupan hak-hak transgender yang diputuskan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 2020 silam. Yang mana putusan pengadilan tinggi ini memberikan perlindungan hak sipil ya terhadap diskriminasi atas dasar jenis kelamin yang berlaku untuk setiap
setiap seksualitas dan juga identitas gender ini sendiri. Pejabat ini juga menuturkan pemerintah Amerika Serikat, Tribuners, akan memastikan setiap dokumen resmi kenegaraan termasuk paspor dan visa ini akan mencantumkan jenis kelamin yang akurat sesuai dengan ideologi gender yang memang sudah ada sejak yang bersangkutan ini atau warga Amerika Serikat ini lahir. Ini menjadi salah satu hal yang membuat banyak orang kemudian merespon baik keputusan yang dilakukan oleh Donald Trump ini hingga membuat potongan video statement dari Donald Trump ini juga viral di media sosial gitu. Oke, dari Donald Trump, Tribuners, ini masih berkaitan dengan Amerika Serikat yang mana ada upaya bahwa Hamas menyatakan bersedia untuk bisa melakukan dialog langsung dengan Amerika Serikat lewat utusan dari Donald Trump sendiri di jalur Gaza. Seorang pejabat senior Hamas, Tribuners, menyatakan gerakan ini siap memulai dialog dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini dikeluarkan hanya beberapa jam setelah perjanjian gencatan senjata ya antara Israel dan juga Hamas yang berlaku sejak hari Minggu tanggal 19 Januari kemarin, Tribuners. Jadi pernyataan ini dilontarkan pejabat senior Hamas yang bilang kalau sudah ada wawancara by phone begitu ya dengan surat kabar Amerika Serikat yang memang nanti menjadi sinyal bahwa Hamas ini membuka peluang untuk bisa berdialog atau menerima utusan dari pemerintahan baru Donald Trump di jalur Gaza dan bahkan akan memberinya perlindungan apabila memang diperlukan. Jadi berdasarkan statement salah satu petinggi Hamas ini, Tribuners menekankan gitu ya, kalau dialog semacam ini bisa saling mendapatkan kesepahaman perasaan dan juga aspirasi dari banyak warga Palestina. Meskipun demikian, penahanan yang bisa mengarah pada isu-isu lain begitu ya, selain keseimbangan dan juga mencerminkan kepentingan seluruh warga Palestina ini masih akan dipertimbangkan lebih lanjut, Tribunar, sebelum nantinya utusan dari Donald Trump ini mempertimbangkan untuk mengunjungi Gaza dan membantu melestarikan perjanjian gencatan senjata yang ada. Sebelumnya Donald Trump ini juga sempat mengatakan bahwa akan membantu warga Gaza untuk kemudian bisa membangun kembali rumah mereka begitu ya setelah ledakan-ledakan bom yang terjadi dan dilakukan oleh pasukan Israel. Tapi karena ini baru beberapa hari Donald Trump menjabat, jadi terkait keputusan apa yang nanti akan diberlakukan Trump terkait gencatan senjata ini, yang mana kita berharapnya kan gencatan senjata akan lanjut ke fase kedua dan fase ketiga ya, Tribuners ya. Nanti akan ada update lagi apa kemudian kebijakan dan arahan dari Donald Trump terkait konflik yang terjadi di tengah gencatan senjata yang ada di jalur Gaza ini. Seperti itu. Oke. Masih terkait di Timur Tengah, Tribuners, setelah Donald Trump ini resmi menjadi presiden, justru Israel mulai melakukan penyerbuan besar-besaran di wilayah tepi barat. Ini militer IDF pada hari Selasa 21 Januari kemarin ini mengumumkan kalau mereka sudah memulai apa yang mereka sebut sebagai operasi kontraterorisme di wilayah Jenin. Ini adalah sebuah kota Palestina di wilayah barat utara, Tribuners. Israel juga menilai bahwa Jenin ini sudah menjadi sarang militansi kelompok perlawanan Palestina gitu ya. Dari laporan New York Times sendiri, IDF tidak memberikan perincian lebih lanjut, tetapi penyerbuan baru militer secara besar-besaran ini dilakukan di tengah ketegangan yang ada di tepi barat, Tribuners. Padahal memang saat ini sedang gencatan senjata ya. Otoritas Palestina sendiri yang biasanya menyerahkan keamanan di wilayah itu pada Israel juga sudah melakukan tindakan keras yang tidak biasa terhadap kelompok perlawanan di wilayah yang diduduki Israel ini, Tribuners. Ekstremis Yahudi sendiri secara beringas begitu ya, pada hari Senin 20 Januari ini menyerbu beberapa desa Palestina di wilayah tepi barat hanya beberapa jam saja, Tribuners, setelah Presiden baru Amerika Serikat Donald Trump ini dilantik sebagai presiden gitu ya, yang mana pada saat itu juga Donald Trump melakukan pembatalan sanksi ke pemukiman ilegal Yahudi Israel, yang mana ini merupakan salah satu dari daftar panjang perintah eksekutif begitu ya yang ditandatangani langsung oleh Donald Trump setelah pelantikan gitu. Jadi kondisi di Timur Tengah sendiri
saat ini memang belum kondusif meskipun di tengah kondisi gencatan senjata yang ada di sana Tribuners. Jadi masih dikhawatirkan masih akan banyak hal-hal negatif atau hal-hal yang merugikan warga Palestina dan juga Gaza meskipun sudah ada kesepakatan yang diberlakukan. Apalagi kan sekarang masa pemerintahan Amerika Serikat baru ya. Ketika Amerika Serikat di bawah Joe Biden ini kesepakatan dibuat dalam diskusi yang bersama dengan Qatar dan juga Mesir, tapi di tengah era Donald Trump ini, Tribuners masih belum tahu nih nasib warga Gaza akan seperti apa. Apakah Donald Trump akan melanjutkan seluruh rangkaian gencatan senjata ini ataupun akan membuat peraturan baru? We'll see. Kita akan lihat nanti ya, Tribuners ya. Oke. Demikian Tribuners, 30 menit bareng sama Nila Irda dalam Tribuners Update pagi. Nantikan informasi baru lainnya lagi nanti dalam Tribuners Highlight dan juga Tribuners Update lain selama seharian penuh. Tapi kamu jangan kemana-mana karena habis ini masih akan banyak program-program lain yang disuguhkan Tribuners dari program-program unggulan Tribun News. Jadi jangan kemana-mana, kita ketemu siang nanti. Selamat beraktivitas, selamat pagi, jangan lupa sarapan ya, bye-bye.